Nih baloknya kayak gini. Nah ini biasanya ini dingin, belakangnya panas. Panas, udah gitu nanti dari bawah itu ada angin dingin dimasukin ke atas, nanti di atas tuh panas. Jadi ini paling parah ngurusin panas tuh paling parah banget. Soalnya itu kan bayangin dalamnya kan server banyak banget ya. Dan tahu sendiri server kan panas banget. Gimana caranya si server jadi dingin? Pusing Pak. Terus ya. Jadi orang data center pusingnya di urusan kayak gituan, ngurusin panas. Belum nanti urusannya listriknya jepret. Kalau listriknya jepret gimana caranya? Supaya semua komputer bisa nyala. Kayak genset. Pakai genset. Seberapa besar gensetnya? Gede loh. Gede banget. Gensetnya gede-gede dan itu harus bisa nyala 7 jam 8 jam dengan kondisi PLN mati. Kalau 7 jam 8 jam PLN-nya belum nyala-nyala juga, ya udah mati servernya. Jadi bisa sampai kayak gitu. Jadi mereka pusing di urusan ini nggak gampang, gitu ya. Nanti kalau baca-baca ada data center ada level-levelnya, ada tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 segala macam. Yang paling jelek tier 1. Itu kalau ngejepret pakai doa. Ya tetap ada ini ya, ada gensetnya tapi biasanya nggak tahan lama. Yang paling bagus tier 4. PLN-nya 2 biji dan beda merek. Kalau di Indonesia kan cuma PLN doang satu ya. Iya. Kalau di Amerika kan ada PLN A, PLN B, PLN C segala macam, nyambung. Jadi kalau ini mati ada PLN satu lagi yang nyala. Sampai kayak gitu mereka kalau ngerancang. Terus jaringannya juga bisa double. Misalnya kalau yang ini sambungan putus, dia masih punya sambungan satu lagi yang lain. Nah itu tier 4 tuh kayak gitu. Nah yang jadi masalah di Indonesia, sebagian besar jaring listriknya PLN doang. Jadi kita nggak akan susah buat nyampe tier 4 tuh susah karena kita cuma punya PLN. Terus nanti kalau udah kerja mulai ngomong tier 4, tier apa, nah itu kayak gitu maksudnya gitu. Nah udah gitu nanti ada masalah lagi di gensetnya. Gensetnya harus tahan berapa lama segala macam. Dan harus berapa milisecond. Mili ya. Iya. Dia pindah dari PLN ke gensetnya mili. Gitu. Ini beres ya, data center kayak gini. Oke. Cuma nanti server yang mau saya bawa, tolong ingetin tapi gimana cara ingetinnya? Ingat saya nggak pakai ini soalnya nggak pakai HP sebenarnya. HP dipakai cuma buat merekam video. Cari di sini namanya Raspberry Pi. Raspberry Pi. Nah ini servernya kayak gini ntar. Kalau tadi kan gede-gede banget ya, kita akan coba pakai server ini. Cuman kemungkinan saya akan dapat lagi, bisa saya bawa ntar. Saya belum datang barangnya dari Taiwan. Mini PC Gigabyte, coba mini PC. Mini PC Gigabyte. Ini PC spasi Gigabyte. Gigabyte tuh merek ini ya. Iya. Gigabyte ya. Jadi kemungkinan saya akan dapat kayak ginian lagi. Jadi kita punya pilihan ya, bisa pakai Raspberry Pi, pakai Gigabyte. Ini komputer kecil semua. Sampai orang Gigabyte-nya sampai bengong sama saya. Nggak salah tuh Pono, itu mau jadiin server. Nggak salah, itu mau jadiin server. Mereka bingung mau jadiin server. Jadi biasanya kan server gede-gede. Di servernya kecil. Kenapa dibikin kecil? Soalnya ini mau ditaruh di daerah supaya nggak perlu listrik yang gede. Kalau bisa coba masuk Raspberry Pi lagi. Coba masuk Raspberry Pi lagi. Ini yang paling parah Raspberry Pi yang parah banget. Bisa nebak nggak? Dia listriknya pakai apa? Coba lihat listriknya pakai apa. Kalau nggak power supply tambahin. Power supply. Listriknya pakai apa tuh? Kelihatan nggak sih? Yang mana Pak? Raspberry Pi power supply-nya pakai apa listriknya? Hah? Colokan apa? Colokan HP. Ini mah HP. Colokan buat handphone, charger, sama
sama yang dipakai handphone dipakai sama Raspberry Pi, tapi kita pakai buat server, gelo kan. Artinya apa? Kalau kita taruh di daerah, kita bisa pakai power bank. Jadi pakai power bank, masukin Raspberry Pi, nyala tuh makhluk itu. Beres ya? Iya, yang seru adalah di dunia belum ada yang segila itu. Dan saya waktu itu ngomong di konferensi di Oman. Kan ini kan kerjaan orang gila ya, nyoba kayak gini. Saya bawakan barangnya. Ini kita di Indonesia mau nyoba ginian, mau pakai Raspberry Pi, kita bikin sekolahnya supaya offline, nggak pakai internet, supaya itu internetnya dibikin offline kan. Caranya gimana supaya offline? Ya di copy aja dari internet ke sini, beres kan? Iya benar. Websitenya di copy kan? Jadi kan offline kan? Wah itu selesai ngasih ceramah gitu langsung dihubungin orang Arab. Oh, bisa ajarin kita nggak? Waduh sampai gini-gini gitu orang Arab. Orang Arab. Lu kagak tahu orang-orang sana pada tawa-tawa. Betul. Pinter nololin orang. Beres ya? Sip ya? Sip. Oke. Jadi targetnya sih seperti itu aja. Dan yang minta ini tadi saya udah nyebut UT. Yang juga minta juga, waduh foto sebelah sana rupanya. Hah? Kenapa? Masih butuh Raspberry Pi lagi nggak? Soalnya teman yang dulu ada, dia mau ganti Raspberry Pi 4, tapi Oh, ada. Ya, boleh aja, ntar. Raspberry Pi-nya 3 kalau mau beli. Saya Pono beli. Besok saya bawa. Kalau dia pinjemin bentar sih boleh beli aja sih. Dia jauh di Sulawesi. Oh, Sulawesi ya? Ya. Ongkosnya lebih mahal. Ntar aja bentar. Kan kita buat percobaan doang buat ngeliat doang. Jadi ntar mau saya bawa minggu depan saya bawa Raspberry Pi-nya. Pokoknya dia lagi butuh katanya. Butuh duit ya, BU ya. BU. Ini buat beli, buat ganti Raspberry Pi. Iya. Jadi sebenarnya Raspberry Pi 4 lebih bagus. Cuman masalahnya dengan Raspberry Pi 4 adalah karena dia bagus, dia butuh charger yang gede. Jadi narik arusnya lebih gede dia. Kalau Raspberry Pi 3 lebih kecil arus. Itu aja sih. Oke, ini beres ya? Oke, sekarang kita akan install VirtualBox di komputernya Nurul. Udah ada VirtualBox belum Nurul? Belum. Oke, kita akan install VirtualBox di komputernya Nurul. Oke, masuk Google udah, tulis VirtualBox. Targetnya kita akan bikin server ya, cuman kita waktunya jangan lupa. Sekarang kita install VirtualBox doang lah. Hah? Betul. Sholat dulu pada ngaco. Sholat makan. Skip isoma. Download. Kita install. Jadi ini free, VirtualBox free. Bisa download. Mana? Jadi kalau boleh saran sih, ini boleh pada sering main ke sini nggak sih? Boleh? Boleh kan? Main-main ke sini, nyoba-nyoba. Tapi kalau nyoba tanpa tujuan biasanya bingung. Saran saya nyoba tujuannya tadi bikin supaya sekolah bisa offline dari internet. Jadi utak-atik ngefresh segala macam. Kalau boleh saran, kalau kayak Donat ini kan udah jago nih. Donat udah mulai bisa bikin dokumentasi kan? Caranya kayak gimana? Jadi yang jago-jago harus mulai bikin dokumentasi cara ini segala macam. Tapi nanti harus saya poles supaya bisa jadi buku. Oke. Minimalnya 200 halaman sih. Nah, itu bukunya bisa terbit. Duitnya buat Donat. Kalau terbit ya. Duitnya buat dia. Caranya supaya bisa jadi duit beneran, kita harus bikin buku yang bener-bener dibutuhin sama orang banyak. Misal tadi internet offline, terus cara ngeset wifi, cara ngerancang wifi jarak jauh, terus bikin server e-learning, server apa segala macam, itu masing-masing bisa jadi buku kan. Nah kalau udah bisa jadi buku kayak gitu, terbitin, ya udah terbit. Nah buku tadi nanti bisa bilang nih ke Pak Agung segala macam, saya sudah punya buku, skripsinya langsung coret, nggak perlu skripsi lagi, beres ya. Jadi kalau udah punya buku, skripsi nggak perlu. Kalau nggak punya buku, ya perlu skripsi. Udah gitu perlu sidang. Jadi mendingan dari sekarang mulai kerjain supaya jadi buku.
Udah gitu tinggal lapor kan, buku udah jadi kan? Udah lewat. Aman. Skripsi itu berapa ya? 5 kredit kalau nggak salah. Jadi aman. Ini udah ke download? Itu kok. Hah? Di sini ya? Itu ada download, ada window tuh. Yang window yang download. Itu klik aja. Iya. Itu apa? Start download. Ini downloader gitu ya? Ini dia cara gini. Ya udah start download deh. Saya nggak pernah pakai Windows soalnya. Jadi saya tipe orang yang nggak pakai Windows. Parah banget ya. Ini bisa. Ini, langsung sekaligus banyak ya. YouTube banget. Apa sih ini? Harddisk. Kenceng nih download. Kenceng banget ini. Si Nurul kerjanya ke download nih. Oke, yang perlu juga dikerjain adalah ini ada USB-nya ya. Kita perlu copy-in. ISO. Colok ini. Jadi itu ada beberapa file ISO. Udah tahu file ISO belum? Udah. Udah ya. Yang cowok tahu, yang cewek tahu file ISO nggak? Tahu CD-ROM nggak? CD-ROM, CD Windows gitu kan? Windows kan ISO-nya pakai CD. Nah CD itu filenya namanya ISO. Jadi file ISO itu buat CD sih tadinya. Jadi kalau kita nggak punya CD, kita punya file ISO-nya bisa di-burn di sini sih sebenarnya. Nah itu ada file ISO-nya punya Ubuntu, server Ubuntu desktop segala macam ada di sini. Oke. Ini udah ke copy, open. Ya udah, terusin aja sampai install sampai selesai aja. Udah installnya gitu doang sih. Nanti tinggal copy ke Nurul ininya ya. Apa sih? Virtual box-nya. Daripada lu download, mabok. Apa? Nah, ya udah pokoknya ada di sini kan. Nah sekarang ini udah lagi download ya, ini siap. Udah? Nah bentuknya kayak gitu doang, virtual box. Ntar, ini udah beres ya. Jadi cuman cari di Google virtual box, klik download yang lama itu. Jadi sarannya copy aja ke Nurul, udah gitu nanti install. Jadi yang jadi masalah, pada pernah install sistem operasi di komputer belum? Udah. Udah belum. Jadi komputer, saya kalau beli komputer selalu kosong, beli laptop kosong, jadi nggak ada Windows-nya lah. Kenapa lebih murah 500.000 soalnya? Jadi lu kalau beli laptop ada Windows-nya, harganya naik 500.000. Supaya lebih murah, bilang sama tokonya, gua beli laptop yang kosong, kagak ada Windows-nya, kagak ada Microsoft-nya, turun harganya. Lu salah caranya beli dengan Microsoft, salah fatal itu. Jadi sarannya beli yang kosongan aja, harga turun kan. Udah gitu saya nggak pakai Microsoft juga sih, gue pakai Linux. Jadi laptop saya Linux semua, kagak ada. Sampai istri saya aja diinstalin Microsoft sama Linux. Kalau ada Microsoftnya langsung ngomong gini, bisa nggak pasang Linux? Pasang Linux? Kagak pakai Microsoft kagak enak. Microsoft. Terus ya, sini ya, oke. Sekarang ini bisa kelihatan nggak si flash disk yang dicolok? Sekarang file ISO tadi ya. Bukan, Ventoy. Ada folder Ventoy. Nah, ini ada file-file ISO semua tuh. Oke, ada filenya apa nih? Ubuntu 20.041, Ubuntu 20.042, ada server segala macam. File ISO bisa di-download dari internet juga sih.
Ini semua di download dari web, free sih sebenarnya. Mau di copy semua ke sini, copy aja, cepat kan ini, copy semuanya. Copy semua ke komputer Nurul, nanti kita akan coba install server, gitu ya. Select all aja, select all, bisa nggak select all? Nah, dia aja deh. Nih jujur nih, jarang-jarang saya kuliah lebih banyak cewek daripada cowok. Biasanya lebih banyak cowok. Oh, sebenarnya cowoknya banyak. Cuma cowoknya takut semua. Takut sama cewek. Masih di kampung mereka sama belum dapat. Kampung mana? Kampung dia. Gue ditaruh di dokumen ya. Oke, jadi file ISO-nya sendiri sambil ngedownload buka browser deh, buka browser. Buat ngasih lihat file ISO-nya sendiri bisa diambil di ubuntu.com, itu free. Jadi Ubuntu tuh free, bisa di-download semua, itu open source. Yang open source banyak banget, selain Ubuntu masih banyak ya. Sebetulnya saya kalau lagi ngasih kuliah, pada dapat kuliah sistem operasi nggak? Nggak ya? Hah? Iya, selesai. Ada sistem operasi. Oke. Kalau saya ngajar sistem operasi, yang saya ajarin kita bikin sistem operasi sendiri. Udah Bapak aja. Cuman ngeri kalau udah gitu kan. Ngeri, serem. Soalnya kemarin waktu bikin itu ada mahasiswa sampai bisa bikin Android sendiri, udah gitu handphonenya dia format diganti sistem operasi sama Android yang dia bikin sendiri. Jadi keren kan? Keren Pak. Tapi itu online, kalau online ngajar, ini nanti nggak tahu saya siapa ini siapa yang mau ngajar. Saya berani taruhan dosen lain nggak akan kayak gitu sih. Soalnya itu rada-rada gila ngajar kayak gitu. Itu juga ya router itu tadi saya bisa bikin sistem operasinya, format routernya nggak di sistem operasi, jadi bisa sampai kayak gitu bikin sistem operasi semua sendiri. Terus ya. Kalau saya gayanya gitu. Nah ini masuk Ubuntu ya. Nah Ubuntu itu ada downloadnya kok. Ini nih ada download. Jadi bisa di-download free sih. Software tadi bisa di-download free ya. Jadi nggak masalah. Kita bisa download free semuanya. Tapi nggak cuma Ubuntu, ada Debian, ada banyak lah. Yang open source tuh banyak banget. Sekarang pertanyaannya, tadi udah tahu kan? Microsoft sama Windows sama Linux mahalan siapa ya? Orangnya udah tahu. Sekarang pertanyaannya, di dunia banyakkan layar pakai Windows atau banyakkan layar yang pakai Linux? Windows. Gitu ya. Yakin? Jadi statistik yang ada 2/3 layar di dunia itu Linux. Percaya nggak? Nggak percaya? Nggak percaya? Tidak. Nggak percaya? Sekarang saya nanya, itu handphonenya sistem operasinya apa? Linux. Linux. Handphone sama komputer banyakan mana? Handphone. Handphone. Jadi banyakan Linux, banyakan Windows. Linux. Sekarang logikanya gini, logika berpikirnya gini. Tadi dari harga manusia ya, dari rezeki, dari gaji. Kalau lu sama dengan yang lain misalnya cuman Windows, harga murah. Kalau kita beda sama yang lain, cuman pakai Linux, harga naik tinggi. Kalau Anda bisa Linux, kira-kira bisa Windows juga nggak? Bisa. Oke, karena nggak susah belajarnya. Tapi orang yang bisa Windows bisa Linux nggak? Nggak. Itu satu ya. Nah sekarang kalau kita nyari rezeki, tadi udah dari jenis ya. Sekarang kalau lagi nyari rezeki, kalau kita bikin aplikasi segala macam, kita waktu bikin aplikasi, kita akan bikin aplikasi ke yang sistem yang banyak dipakai orang atau sistem yang dipakai sedikit orang? Banyak orang. Banyak orang. Banyakan Linux, banyakan Windows. Banyakan Linux. Banyakan Linux. Jadi Linux semua sih jawabnya. Cuman sebagai besar dosen itu mikirnya masih Windows. Tapi kalau kita udah di lapangan beneran, Linux banget sih. Dan rezekinya lebih gede di Linux. Asli. Gitu. Ada satu ilmu lagi yang belum diajarin sih. Yang data saya sudah diajarin sama Itu masih masuk statistik sih sebenarnya. statistik. Udah diajarin sampai buat ramal
apa segala macam. Belum. Belum nih. Belum nih. Belum. Ini OOT dulu ya, OOT. Ini sambil ngopi kan? Ngopinya udah selesai belum? Belum. Mana? Masih lama. Oke, ngopinya belum selesai. Buka tab baru. Buka tab baru. Oke, tulis 1-indonesia.com. 1-indonesia.com. SATU-indonesia.com. Minus atau minus? Min. Oh, minus jangan ditulis, minusnya diketik. Iya, minus. Iya, Indonesia. .com. Ini adalah penghargaan buat anak-anak muda Indonesia yang umurnya di bawah 35 tahun. Oke. Ini bukannya kamu seringnya yang ininya yang award nih. Klik aja award. Jadi yang 1 Indonesia Award itu adalah penghargaan buat anak-anak muda di bawah umur 35 tahun tapi inspiratif. Misal, ini gerombolan anak-anak ITTS ternyata berhasil membuat sekolah-sekolah di Tangsel ini bisa sekolah offline semua, bisa bikin anak-anaknya pintar tanpa pulsa. Itu inspiratif banget kan buat seluruh bangsa Indonesia bisa dapat penghargaan seperti ini. Penghargaannya bisa perorangan, bisa kelompok. Kelompok ya gerombolan mahasiswa ITTS itu kan kelompoknya. Walaupun nanti kalau yang ini maju pasti juri yang lain pada marah-marah ke saya. Itu apa hubungannya sama kamu, noh? Gitu sih. Soalnya jurinya ada di situ. Jadi rada berat nih urusan. Kita juri di sini. Yang penting mah ada yang cantik jurinya. Coba next lagi. Nah, yang penting ada yang cantik. Yang cantik. Dia sastro. Ya kalau ada yang itu kan jadi seger ya. Kalau lihat Rono kan nggak seger. Hah? Amin. Nah ini yang seru adalah gini nih. Saya udah lagi bikin aplikasi pakai data science. Kan kita udah 11 tahun. Konsekuensi saya udah punya ini dong. Kalau ada kan ini formulir pada nulis dalam bentuk tulisan ya. Nama saya apa, judulnya apa, yang dikerjain apa, segala macam tulisan semua kan. Terus juri udah kasih nilai kan. Ini motivasinya berapa, ini susah apa enggak sih, ini hasilnya gimana, banyak nggak orang yang dapat manfaat, terus udah gitu ini sustainable nggak jangka panjangnya. Juri udah kasih nilai semua, udah 10 tahun ada nilainya semua. Dari nilai juri yang segini banyak, terus saya pakai machine learning, saya bikin kalau ada formulir masuk pakai machine learning ngebaca